Bab 3 tentang gerak harmonik sederhana, yaitu pada sub pembahasan superposisi dua gerak harmonik sederhana. Pada gerak harmonik sederhana itu ada 3 sub pembahasan. Yang pertama adalah gaya pemulih pada gerak harmonik sederhana, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian simpangan gerak harmonik sederhana, kecepatan gerak harmonik sederhana, dan percepatan gerak harmonik sederhana. Tentunya kalian masih ingat pada pelajaran yang sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan belajar pada sub 3, yaitu superposisi dua gerak harmonik sederhana. Kemudian nanti akan lanjutkan juga dengan energi pada gerak harmonik sederhana pada pertemuan berikutnya. Baiklah, sekarang kita masuk pada sub pokok bahasan superposisi dua gerak harmonik sederhana. Dalam bab ini nanti kita akan bahas adalah pengertian tentang superposisi dua gerak harmonis, kemudian grafik simpangan gerak harmonis, kemudian bagaimana kemudian kita cara menentukan besar simpangan, yaitu ada 2 cara. Yang pertama adalah superposisi secara grafis, dan yang kedua adalah superposisi secara matematis. Baiklah, kita mulai dengan pengertian dua gerak harmonik sederhana. Jadi, superposisi dua getaran harmonik itu adalah penjumlahan dua getaran yang harmonik yang dapat melintasi ruang yang sama tanpa ada ketergantungan satu gelombang dengan yang lainnya. Artinya dua gelombang ini berdiri sendiri-sendiri. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi superposisi getaran harmonik sederhana ini, yaitu antara lain yang pertama adalah amplitudo masing-masing gelombang. Jadi pada dua gelombang nanti bisa amplitudenya sama atau amplitudenya berbeda. Yang kedua adalah beda fase antara dua gelombang. Jadi beda fase ini adalah selisih fase antara gelombang pertama dan gelombang kedua. Bisa fasenya sama atau bisa berbeda fase. Namun sebelumnya kita kembali kepada grafik simpangan gerak harmonik. Jadi simpangan gerak harmonik ini bisa dilakukan dengan percobaan menggunakan bandul yang dibeban, kemudian ditarik dan dilepaskan. Maka kemudian akan terbentuk gelombang yang berjalan, di mana di situ bisa dilihat bahwa gelombang itu adalah merupakan simpangan atau titik-titik simpangan dari getaran atau satu putaran penuh. Sehingga di sini bisa kita lihat simpangannya mulai dari 0, kemudian naik menjadi simpangan maksimal, kemudian turun, kemudian menjadi simpangan yang minimal. Sehingga bisa kita lihat di sini apabila pegas ini bergetar satu getaran, yaitu dari titik setimbang ke bawah, ke atas, kemudian titik setimbang lagi, ini sama dengan gerakan melingkar sebesar satu putaran penuh atau sebesar sudut 360 derajat. Sehingga kemudian akan terbentuk gelombang, yaitu satu gelombang atau kita kenal dengan istilah satu lambda. Jadi grafik simpangan terhadap waktu pada gerak harmonis sederhana dapat diperoleh dari percobaan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Jadi grafik simpangan Y terhadap waktu dilukiskan dengan menggunakan lingkaran bantu yang dibagi menjadi 12 bagian. Tiap bagian menyatakan busur sudut fase yang ditempuh selama 1/12 T, dengan T menyatakan periode getaran. Jadi lingkaran di sini kita bagi menjadi 12 bagian yang sama. Sehingga masing-masing bagian ini menentukan sudut fase pada saat T detik. Jadi pada saat 30 derajat kita anggap 1/12 T, 2/12 T sama dengan 60 derajat, dan 3/12 T ini sama dengan 90 derajat, dan seterusnya sehingga akan terbentuk satu gelombang penuh atau satu getaran penuh. Kemudian dari percobaan tadi, dari gambar yang tadi kita bisa melihat atau kita bisa menentukan persamaan simpangan pada gerak harmonik. Jadi simpangan gerak harmonik dapat diperoleh dari proyeksi gerak melingkar beraturan terhadap sumbu Y seperti gambar di atas tadi. Pada saat benda mulai bergerak, maka kita bisa menentukan sudut yang ditempuh yaitu sebesar theta
itu sama dengan omega T. Jadi theta menyatakan sudut fasenya, omega menyatakan kecepatan sudut, dan T menyatakan waktu getarnya atau waktu gelombangnya. Atau bisa kita cari juga dengan bersamaan 2pi F kalikan T. Atau bisa juga dengan 2pi per T, T periode T besar kalikan dengan T. Dengan demikian, simpangan atau proyeksi gerak melingkar terhadap sumbu Y sesuai dengan hubungan bersamaan Y sama dengan A sin omega T. Atau bisa kita bentuk sama lain menjadi A sin 2pi FT. Atau juga bisa kita tulis dengan Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus theta 0. Atau sama dengan A sin dalam kurung 2pi FT ditambah theta 0. Dengan theta 0 ini menyatakan posisi sudut awal. Jadi pada saat posisi getaran mulai berangkat. Dengan Y menyatakan simpangan yaitu dalam meter. A menyatakan amplitudo dalam meter. Omega menyatakan kecepatan sudut dalam radian per sekon. F menyatakan frekuensi. Dan T menyatakan waktu dalam sekon. Kemudian dari persamaan simpangan ini kita juga bisa menentukan superposisi dari dua simpangan. Jadi superposisi ini pengertiannya adalah perpaduan dua gelombang atau penjumlahan dari dua gelombang. Jadi gambar di bawah ini menunjukkan superposisi atau penjumlahan dua buah gerak harmonis sederhana yang berbeda fase 1/6 dengan amplitudo yang berbeda, tetapi frekuensi sama dengan A1 lebih besar daripada 2. Dan fase getaran pertama lebih besar daripada fase getaran kedua. Sehingga bisa kita lihat beda fasenya sama dengan fase 1 dikurangi fase 2 sama dengan 1/6 atau bisa kita tulis sama dengan 2/12. Perhatikan kedua lingkaran ini dibagi menjadi 12 bagian yang sama besar dengan simpangan Y yaitu pada saat T sama dengan 0. Sehubungan dengan perbedaan fase yaitu fase 1 lebih besar dengan fase 2 yaitu 11/6. Jadi bisa kalian lihat bahwa di sini ada dua lingkaran penuh, ada dua lingkaran kecil dan lingkaran besar. Masing-masing lingkaran ini dibagi menjadi 12 bagian. Lingkaran yang besar ini kita sebut dengan simpangan yang pertama, kemudian lingkaran yang kecil ini akan menghasilkan simpangan yang kedua. Bisa kita lihat perbedaan fasenya pada saat T sama dengan 0, lingkaran yang kecil ini simpangannya sama dengan 0. Sedangkan untuk gelombang yang kedua, pada saat T sama dengan 0, maka simpangannya atau sudut fasenya ini sudah berada di 2/12. Jadi sudah berada di 2/12. Jadi kalau di sini yang kecil ada di 0, maka lingkaran yang besar ini, gelombang yang pertama ini sudah berada di 2/12. Sehingga bisa kita lihat perbedaannya yaitu 2/12 di sini sama dengan 0. Sehingga selisih fasenya itu sebesar 1/6. Jadi beda fasenya yaitu fase 1 dikurangi fase 2. Jadi fase 1-nya sama dengan 2/12, fase 2-nya sama dengan 0. Jadi sama dengan 2/12 atau bisa kita tulis menjadi 1/6. Jadi dari dua simpangan ini, dari dua gelombang ini bisa kita lihat amplitudonya ini berbeda dengan A1 lebih besar daripada A2. Tetapi frekuensinya yaitu sama, bisa dilihat di sini. Jadi frekuensinya adalah sama dengan sama-sama 1/12. Jadi pada saat T sama dengan 12, ini sama-sama menghasilkan satu gelombang penuh. Atau periodenya di sini bisa kita lihat periodenya sama dengan 12 kon. Jadi baik gelombang 1 maupun gelombang 2 ini mempunyai frekuensi yang sama. Sehingga kalau kita superposisikan kedua gelombang ini karena sama-sama bergerak ke atas maka akan saling memperkuat. Sehingga di sini bisa kita lihat perpaduan atau superposisi dari gelombang 1 dan gelombang 2 ini sama dengan gelombang ketiga. Jadi keterangan gambarnya adalah gambar 1 menyatakan grafik simpangan getaran 1, yang kedua adalah grafik simpangan getaran kedua,
Sedangkan yang ketiga adalah grafik superposisi getaran 1 dan getaran 2. Jadi kita tinggal hitung saja garisnya di sini. Karena masing-masing garis ini sudah mempunyai garis yang sama besar. Sehingga kalau kita ingin menghitung berapa besar simpangan dari superposisi kedua gelombang ini, ya kita tinggal menghitung saja berapa besar simpangan dari superposisi dua getaran ini. Ini kalau kita mencari superposisi dua gelombang atau dua getaran harmonik dengan secara grafis. Cara yang kedua untuk menentukan superposisi dua getaran atau dua gelombang matematis. Jadi persamaan simpangan terhadap waktu superposisi dua getaran harmonik juga bisa ditentukan secara matematis. Misalnya kita anggap persamaan 1 yaitu Y1 sama dengan A sin omega 1T ditambah theta 1. Sedangkan persamaan simpangan 2 sama dengan Y2 sama dengan A sin omega 2T ditambah theta 2. Maka persamaan simpangan hasil superposisi kedua gerakan tersebut itu adalah kita tinggal menjumlahkan saja persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi Y sama dengan Y1 ditambah Y2 sama dengan A sin omega 1T plus theta 1 ditambah A sin omega 2T plus theta 2. Maka kemudian karena di sini mempunyai amplitudo yang sama, maka Y sama dengan A sin omega 1T tambah theta 0 ditambah sin omega T omega 2T ditambah theta 2. Dengan menggunakan sifat penjumlahan sinus, maka akan diperoleh persamaan akhir. Jadi penjumlahan sinus kalian pada pelajaran matematika sudah dipelajari. Jadi kalau ada sin alfa ditambah sin beta, maka hasilnya sama dengan 2A sin setengah jumlah ditambah cos setengah selisih. Jadi di sini Y hasilnya menggunakan sifat penjumlahan sinus, maka akan didapatkan persamaan Y sama dengan 2A sin setengah jumlah W1 ditambah W2 atau kecepatan sudut 1 ditambah kecepatan sudut 2T cos setengah selisih. Jadi cos setengah omega 1 min omega 2T. Maka inilah menyatakan persamaan simpangan superposisi dua gerak harmonik. Untuk sudut fase awal theta 1 dan theta 2 sama dengan 0, tentukan kita gitu. Jadi kita anggap theta 1-nya, theta awalnya atau sudut fase awalnya sama dengan 0. Jadi untuk keterangannya, maka Y itu menyatakan simpangan, kemudian sama A menyatakan amplitudo, omega menyatakan kecepatan sudut, kemudian T menyatakan waktu getar, dan theta menyatakan sudut fase. Itulah cara kita menentukan besarnya simpangan superposisi dari dua gerak harmonik sederhana. Jadi kalian bisa mempelajari kembali, nanti akan kita perdalam dengan pembahasan soal-soal. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan ini. Nanti kalau ada hal yang kurang dipahami, kalian bisa bertanya langsung setelah pembahasan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.